Selamat pagi Jemaat GKI Layur dan GKI Bajem Grand Wisata. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita mau melandasi segala aktivitas kita dengan Sabda Tuhan. Pada hari ini, Jumat tanggal 22 Juli 2022, ada satu perikop yang saya pilih di antara 3 perikop yang ada dalam daftar leksioneri harian, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai 31. Saya akan membacakannya. Kisah Rasul 28 mulai dari ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan faham di antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara, kita sudah membaca bagian perikop di Kisah Rasul pasal 28 itu. Nah saudara, apa yang kita baca pada hari ini menceritakan bagaimana pelayanan Paulus di dalam memberitakan Injil tentang kerajaan Allah itu ternyata tidak berjalan dengan lancar. Paulus mendapatkan hambatan, dan herannya justru hambatan itu datangnya dari bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi. Namun saudara, pengalaman Paulus yang selamat dari pagutan ular beludak yang saat itu terjadi sebelumnya, itu memberikan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu memelihara dan menyertai hambanya. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya itu celaka sebelum waktu yang ditetapkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sikap yang bermusuhan dari bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi, membuat Paulus saat itu dibelenggu dan difitnahkan yang buruk. Tetapi Tuhanlah yang memegang kendali. Injil yang diberitakan Paulus tidak dapat terbelenggu oleh maksud buruk dari orang-orang Yahudi saat itu. Justru Paulus memakai kesempatan yang ada untuk bersaksi tentang Injil Kristus.
kepada orang-orang yang datang ke rumah tumpangannya Paulus saat itu di Malta. Dan hasilnya ada sebagian yang menerima Injil itu, tetapi juga ada sebagian yang mengeraskan hati dan menolaknya. Saudara, saat itu Paulus teringat dengan apa yang difirmankan Allah kepada Yesaya. Ketika Yesaya menerima pengutusan Allah kepada bangsa Yehuda yang sudah meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Nah, saudara, Paulus mengutip ayat ini dari Yesaya 6, ya, ayat 9 sampai 10. Artinya bahwa Tuhan itu memberitahukan sikap dari bangsanya Yahudi yang pada pelayanan kesaksian Paulus itu, Paulus akan mengalami penolakan. Hasilnya nol. Tetapi sekalipun demikian, apakah Paulus kemudian tidak lagi mau melayani, tidak lagi mau bersaksi? Tidak. Paulus tetap memberitakan Injil. Justru kemudian dia melihat bahwa panggilannya Tuhan adalah kepada orang-orang di luar Yahudi. Nah, saudara-saudara, jadi Paulus tetap mau setia melaksanakan pelayanan itu dengan tulus ikhlas. Melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan sekedar manusia saja. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Apakah pelayanan kita itu berorientasi hanya kepada hasil? Ataukah juga proses? Terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk memikirkan sebenarnya pelayanan, khususnya pekabaran Injil, itu milik siapa? Siapa yang punya proyek ini? Siapa yang punya gawe? Apakah proyek ini adalah gereja atau yayasan misi untuk meluaskan Injil Kristus bagi segala bangsa? Sedangkan peran Allah di sini hanya membantu proyek yang dilakukan oleh gereja, ya, oleh kita, oleh yayasan misi dan sebagainya. Atau sebaliknya, pelayanan pekabaran Injil itu sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan yang mempunyai proyek, sedangkan kita perlu mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi yang benar yang mana, saudara? Kalau pekabaran Injil atau pelayanan itu adalah proyek kita, proyek gereja, maka kita punya kuasa untuk menentukan, memilih siapa saja yang bisa diselamatkan. Ya. Sekalipun yang menyelamatkan itu tentu Kristus, ya. Tetapi seolah kita yang menseleksi. Jadi nanti di surga akan banyak orang yang bisa membanggakan diri. Kamu bisa masuk ke surga karena aku yang dulu memberitakan Injil kepada kamu. Maka kamu harus berterima kasih dong sama aku. Namun sebaliknya, saudara, bila pekabaran Injil itu adalah proyek Allah, dan kita diminta oleh Allah untuk membantu proyek Allah itu, maka kita perlu juga bertanya lebih lanjut. Mengapa Allah memerlukan bantuan kita? Apakah Dia tidak mampu mengerjakannya sendiri? Jadi saudara, sebenarnya kedua pendapat itu tidaklah benar. Pekerjaan pelayanan sepenuhnya adalah proyek Allah. Bukan kita yang empunya, tetapi Allah. Dan sebenarnya Allah tidak memerlukan bantuan apa-apa dari manusia. Sedikit pun kita tidak punya kuasa untuk menentukan atau memilih orang siapa yang diselamatkan. Hanya Allah yang berdaulat.
Tetapi di dalam melaksanakan proyeknya itu, Allah mau memakai kita. Allah mau melibatkan kita di dalam rencananya itu. Jadi saudara, Allah bekerja di dalam kita dan melalui kita. Mungkin istilah yang lebih tepat adalah kita ini sebagai tongkat, seperti tongkat Musa, ya. Bahwa tongkat itu sebenarnya tidak bisa mengerjakan sesuatu apapun yang hebat, ya. Jadi tongkat itu juga tongkat seadanya. Musa itu mungkin ambil dari dahan pohon, dan tongkat itu tidak bisa berbuat apa-apa pada dirinya sendiri. Tetapi ketika Tuhan itu melakukan karyanya yang ajaib itu, dengan memerintahkan, acungkanlah tongkatmu ke sungai Nil itu, maka air sungai Nil itu menjadi merah seperti darah. Dengan tongkat itu Musa bisa membelah bukit batu dan mengeluarkan air bagi orang Israel. Dengan tongkat itu Musa bisa membelah laut merah. Tetapi sekali lagi bukan tongkat itu yang mengerjakan, tetapi tentu Tuhan. Tetapi Tuhan melalui tongkat itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin di dalam pelayanan kita mengalami banyak hambatan yang dilakukan oleh orang-orang dan si jahat yang tidak senang dengan pelayanan kita. Tetapi marilah kita seperti Paulus untuk tetap setia melakukannya, pelayanan itu sampai finishing well. Sebab pada dasarnya kita adalah tools, kita adalah tongkat di tangan Allah yang mau mengerjakan karya besarnya di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Biarlah ini memberi kami semangat di dalam melanjutkan pelayanan yang Engkau sudah tempatkan kami di mana kami berada. Dan biarlah kami terus menjadi tongkat bagi Allah yang mau mengerjakan apa yang besar di dunia ini. Kami mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.